Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini, kita akan sharing bersama mengenai machine learning dan persiapan data awal sebelum kita melakukan proses dari machine learning ya. Oke, ada beberapa hal dasar yang saya ingin sampaikan terkait dengan machine learning di awal ini ya, di awal sesi kita ini. Dari bukunya Lee ya tahun 2019 dikatakan bahwa ada perbedaan antara machine learning dengan konsep tradisional programming. Traditional programming itu pada dasarnya adalah bagaimana kita dari data yang ada, kemudian kita bangun model dengan pemrograman yang kita miliki, skill pemrograman kita miliki dengan tujuan untuk bisa menghasilkan output setelah kita olah di komputer. Ya, ini adalah traditional programming. Sementara machine learning adalah proses bagaimana kita membangun model baru ya dari data dan output data yang kita miliki. Ya, dari data-data awal, fitur-fitur awal, kemudian ditambah dengan output data yang kita miliki, maka kita akan membangun model yang ada dengan proses belajar dari model tersebut. Jadi model ini seolah-olah belajar dari data output yang sudah ada dan fitur-fitur awal yang diberikan, sehingga mereka bisa membentuk model yang terbaik dari data output yang ada. Nah, inilah yang disebut dengan proses belajar tadi, sehingga disebut dengan machine learning. Ya, saya pikir ini gambaran yang cukup simpel ya. Semoga bisa memberikan kita gambaran awal mengenai machine learning. Nah, machine learning itu ada beberapa tipe. Ya, saya ingin sampaikan di sini beberapa hal dasar yang kita perlu pahami bersama ya, yaitu supervised learning yang pertama, kemudian ada unsupervised learning dan reinforcement learning. Saya bisa ilustrasikan seperti ini ya. Supervised learning ini adalah proses belajar dengan bantuan ataupun fitur-fitur tertentu yang bisa menjadi pedoman dalam proses belajar dari machine learning. Nah, sementara unsupervised learning ini bisa kita anggap sebagai proses belajar mandiri dalam machine learning tersebut. Yaitu lebih simpelnya seperti itu. Nah, reinforcement learning ini adalah metode machine learning atau jenis machine learning yang saat ini sudah juga mulai berkembang banyak ya, mulai banyak dikembangkan. Contohnya adalah bagaimana robot cerdas ya, robot cerdas itu terus berkembang seiring dengan bagaimana robot ini belajar dari interaksinya dengan lingkungan yang ada. Itu contoh paling sederhana ya. Nah, kita coba lihat dalam supervised learning ini ada beberapa algoritma yang akan kita diskusikan lebih lanjut ya, khususnya di mata kuliah Business Data Science yang akan saya berikan. Key nearest neighbors ya, contohnya, kemudian ada decision tree, kemudian algoritma regression ya. Yang key nearest dan decision tree ini masuk classification ya. Kemudian regression ya, ada beberapa algoritma yang sering digunakan di sini ya, linear regression, random forest nantinya mungkin. Kemudian ada k-means ya, proses clustering ini masuk bagian dari unsupervised. Kemudian ada dimensionality reduction, di sini ada principal component analysis yang nanti kita akan bahas juga dalam proses belajar kita. Ya, ini adalah beberapa algoritma yang sering digunakan dan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa bisnis khususnya nantinya. Oke, nah kita lanjutkan. Dalam proses belajar ya machine learning, maka akan memerlukan data untuk proses belajar, sehingga data yang kita miliki ya, dari data yang kita miliki kita perlu membagi data tersebut menjadi dua, yaitu data yang digunakan untuk proses belajar atau train data dalam hal ini ya, itu dalam konsep untuk membangun model ya. Kemudian yang kedua adalah data yang digunakan untuk mengukur performansi dari model yang kita bangun, itu biasanya disebut dengan test data. Nah, ini proses untuk membagi data awal ya, kita menjadi dua kelompok data. Oke. Saya akan memberikan contoh bagaimana proses pembagian data ini ya nantinya. Misalnya kita memiliki data mengenai bunga iris ya. Data bunga iris ini ada 150 data, kita lihat sini. Ya. Nah, ini untuk mengelompokkan ya menjadi jenis spesiesnya adalah Iris setosa di sini ya, atau Iris versicolor atau Iris virginica. Jadi ada 3 spesifikasi bunga iris yang selama ini umum didapatkan gitu ya. Nah, ini 3 jenis ini memiliki karakteristik fitur-fitur yang berbeda-beda. Nah, dari 4 fitur inilah kita akan belajar sebenarnya
nanti begitu ada fitur dengan panjang ini, lebar ini, itu akan termasuk ke dalam spesies yang mana. Jadi model kita akan bisa memutuskan nantinya ya. Model yang kita bangun di machine learning akan bisa memutuskan kalau panjang segini, lebarnya segini, jenis sepal length, sepal width, petal length, petal width-nya segini, panjangnya sentimeternya segini, maka dia akan masuk ke spesies iris yang A atau B atau C misalnya ya. Nah, itu model kita akan bisa membagi itu. Nah, tapi sebelum membangun model, maka kita perlu membagi data yang tersedia ini ya, data yang sudah ada ini, yang kita kumpulkan dari lapangan, ke dalam dua kelompok data, yaitu data untuk train dan data untuk tes. Nah, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan di dalam Jupyter Notebook ya, ada beberapa library yang bisa kita gunakan. Nah, ini langkahnya seperti biasa, kita mengimport beberapa library awal yang diperlukan untuk pengolahan tabel misalnya ya. Kemudian kita import data kita, data iris tadi, masuk ke dalam data frame. Kemudian kita bisa lihat jumlah data iris ada 150 data awal ya. Kemudian ini adalah proses pembagian data, sangat simpel baris perintahnya. Ada library di dalam scikit-learn yang biasa digunakan, yaitu train, test, split ya. Ini adalah perintah yang umum digunakan untuk membagi data. Kemudian kita jalankan. Di sini ada parameternya, train size-nya 0,7, artinya 0,7 bagian dari data ya kita bagi menjadi data untuk training, data untuk latih ya. Sehingga total data latih kita ada 105 data, dan total data untuk uji model kita ada 45 data ya. Ini bisa terlihat dari baris perintah ini. Baik, saya pikir ini contoh yang simple untuk awal kita dalam mempersiapkan data kita sebelum diujikan untuk membangun model machine learning yang sesuai nantinya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.